Berikut hasil bincang-bincang dalam acara Ngopi, Ngobrol Sehat Masa Pandemi. Hello everyone, how are you today? I hope you are still healthy and happy. Okay, well, let me introduce myself to you. My name is Nofri and I am a doctor. Okay, today I would like to tell you about the information of coronavirus. It is a virus causing with the flu and the common cold, and the name is coronavirus. Coronavirus loves to travel around the world and to jump from hand to hand to say hi to human. Have you heard about coronavirus? Oh, yes? Oh, how do you feel when you heard about that? Are you scary? Are you worried? Or are you sad? Okay, I can understand that you feel, and I would feel the same way. Sometimes adults get worried when they read the news or see on TV. But I'm going to explain the virus so you can understand when the virus comes to visit. It is bring difficulty breathing, fever, or cough. But the virus don't stay with people for long, and almost everyone gets better. Don't you worry, the adults who take care of you will keep you safe. And what are some health habits for us that we need to do, especially in this situation? First, you must wearing a mask if you go out from your house. And second, make distance with other friends average 2 meters. Third, wash your hands with soap and water. And then, we can keep healthy with consuming healthy food and active moving regularly. And do some exercise, get enough rest, or you can take supplements as additional. And don't forget to keep your eyes healthy when you study from home. Using the device or computer shouldn't be more than 2 hours. And keep your distance from the monitor. And make sure to relax your eyes. If you do all that, the virus won't come to visit, while the doctors work to find a vaccine that will allow the virus to stay high without getting you sick. Ya, sekarang kita akan melakukan 6 langkah cuci tangan. Yang pertama, kita basahi tangan menggunakan air dan sabun. Lalu gerakan kedua telapak tangan sampai hitungan ke-8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lalu basuh punggung tangan kanan sebanyak 4 hitungan. 1, 2, 3, 4. Lalu punggung tangan kiri sebanyak 4 hitungan. Lalu selanjutnya kita bilas sela-sela jari sebanyak 8 hitungan. Setelah itu kita lakukan kunci-kunci. Gerakan ini kita lakukan sebanyak 8 hitungan. 4 untuk sisi tangan kanan dan 4 untuk sisi tangan kiri. Lalu setelah itu kita lakukan pada ibu jari. Lakukan bilas sebanyak 4 hitungan, lalu yang kiri juga 4 hitungan. Setelah itu kita lakukan pembersihan untuk kuku-kuku sebanyak 4 hitungan pada sisi tangan kanan dan 4 hitungan pada sisi tangan kiri.
Lalu setelah itu kita bilas kedua tangan menggunakan air yang mengalir. Untuk menghitung kita juga bisa sambil bernyanyi, misalnya dengan lagu Happy Birthday atau kita menghitung seperti tadi. Saat ini kita diwajibkan untuk menggunakan masker saat keluar rumah. Dan adik-adik jangan lupa ya cara menggunakan masker yang benar. Yang pertama, kalau maskernya seperti ini, kita bisa lihat ada perbedaan warna. Ada yang berwarna, ada juga yang berwarna putih. Nah, sebelumnya kita pegang di bagian talinya. Setelah itu kita gunakan masker, kita tarik talinya ke belakang, lalu kita pastikan ada kawat di bagian hidungnya, tepat di atas puncak hidung. Lalu kita tarik bagian bawahnya, kita pastikan tidak ada udara yang keluar dari celah-celah di sekeliling masker. Dan juga saat ini diperbolehkan untuk menggunakan masker kain, jadi tidak harus menggunakan masker bedah. Dan untuk waktu ketahanan menggunakan masker, apabila menggunakan masker medis seperti ini kurang lebih selama 8 jam dan harus segera diganti. Tapi jika menggunakan masker kain, kita tidak boleh melebihi waktu 4 jam. Jadi harus membawa masker yang lebih jika bepergian dalam waktu yang cukup lama. Untuk meningkatkan imunitas saat pandemi atau saat-saat seperti ini untuk melawan virus, kita perlu mengkonsumsi gizi yang seimbang. Jadi caranya adalah 1 piring nasi kita bagi menjadi 3 bagian. Sepertiga itu adalah karbohidrat. Karbohidrat bisa dipilih yaitu nasi, kentang, umbi-umbian, seperti itu. Dan sepertiganya lagi itu terdiri dari sayur-sayuran, jadi beragam aneka sayuran. Nah, sepertiganya lagi kita bagi menjadi 2 bagian. Yang pertama yaitu lauk pauk dan yang kedua yaitu buah-buahan. Nah, begini contohnya adik-adik. Ya, yang pertama adalah makanan pokok tadi yang mengandung karbohidrat. Yang sepertiga yang kedua yaitu sayuran. Dan sepertiga yang ketiga kita bagi menjadi 2 bagian. Yang pertama ada lauk pauk dan yang setengahnya lagi adalah buah-buahan. Ya, setelah konsumsi makan makanan yang seimbang, adik-adik juga harus melakukan aktivitas fisik. Nah, apa saja yang bisa dilakukan di rumah? Adik-adik bisa melakukan aktivitas fisik yaitu dengan olahraga di rumah, lalu bisa bermain, lalu bermainnya juga bisa di dalam dan di luar rumah. Nah, setelah itu adik-adik juga bisa membantu ayah dan ibu membersihkan rumah agar tetap bergerak di rumah saja. Nah, setelah itu adik-adik bisa lanjutkan kembali untuk belajar. Jangan lupa salam 3M pandemi untuk melakukan pencegahan terhadap COVID-19. Pesan sehat ini dipersembahkan oleh Puskesmas Kecamatan Penjaringan.